Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat 4 berjudul Uang Curian. Diceritakan oleh Edison Young dari Ukraina. Mata Edison terbelalak saat ia melihat temannya menarik satu lembar uang kertas $20, 3 lembar uang kertas $10, dan satu berkas berisi catatan kecil. Temannya bernama Antonio memiliki $100 Trinidad dan Tobago atau sekitar $15 Amerika. Saya mencuri ini, kata Antonio sambil tersenyum lebar. Saya ingin membeli sesuatu. Kedua anak laki-laki berusia 15 tahun itu sedang berjalan di seberang jalan dari sekolah umum di Bonaire, sebuah kota di Trinidad dan Tobago. Antonio dengan lapar mengamati warung-warung yang menjual ayam goreng, ikan goreng di sepanjang jalan. Dia berhenti dan menyerahkan $20 Trinidad dan Tobago kepada Edison. "Apa yang ingin Anda beli?" dia berkata. Edison lapar dan dia mengambil uang itu. Namun tidak ada makanan jalanan yang tampak menggugah selera. "Saya tidak ingin membeli apapun di sini," katanya. "Saya akan membeli sesuatu untuk dimakan di dekat rumah saya." Keesokan harinya, guru memanggil Edison ke kantornya. "Saya baru saja berbicara dengan Antonio tentang seseorang yang mencuri $100 Trinidad dan Tobago dari dompet seorang gadis kemarin," katanya. "Antonio mengatakan bahwa Anda mencuri uang itu. Benarkah itu?" Edison merasa sangat sedih. Dia memberitahu guru tentang percakapannya dengan Antonio dan bagaimana dia menerima $20 Trinidad dan Tobago. Guru senang karena Edison tidak mencuri uang itu. "Tetapi Anda tetap melakukan kesalahan dengan menerima uang curian," katanya. Keesokan harinya, Edison kembali ke ruang guru. Juga di ruangan itu ada kepala sekolah, ibunya, Antonio, dan ibu Antonio. "Kamu adalah anak yang baik," kata kepala sekolah kepada Edison. "Bagaimana ini bisa terjadi?" "Maafkan aku," kata Edison dengan sedih. "Itu tidak akan pernah terjadi lagi." Kepala sekolah mengumumkan bahwa Edison akan diskors dari sekolah selama 7 hari sebagai hukuman karena menerima uang curian. Antonio diskors selama 1 bulan karena mencuri uang. Kedua anak laki-laki itu diharuskan untuk mengembalikan uang kepada gadis itu dengan mengembalikan 2 kali lipat jumlah uang yang telah mereka curi. Edison meminjam $40 Trinidad dan Tobago dari ibunya untuk diberikan kepada gadis itu. Malam itu, ayah Edison menelepon ketika dia mendengar tentang penangguhan sekolah. Dia dan ibu bercerai dan dia tinggal di kota lain. "Kamu harus pergi ke gereja," katanya. "Ya, saya harus." Edison setuju. Dan dia bersungguh-sungguh. Dia tidak pergi ke gereja sejak dia masih kecil. Dia melihat sekeliling rumahnya untuk mencari gereja. Itu harus dilalui dengan berjalan kaki karena dia tidak ingin meminta uang kepada ibunya untuk naik bis. Kemudian dia ingat bahwa ada gereja Masai Advent hari ke-7 yang hanya berjarak 15 menit berjalan kaki. Dia pergi ke Sabat berikutnya dan menemukan semua orang ramah dan menyambut. Dia pergi lagi pada hari Sabat berikutnya, dan kemudian pada hari Sabat berikutnya. 3 tahun berlalu, dan pertemuan penginjilan besar diorganisasikan di gereja. Edison mengundang keluarganya untuk pergi bersamanya, dan mereka melakukannya. Di akhir ibadah, Edison dibaptis bersama ibu, nenek, saudara laki-laki berusia 12 tahun, saudara perempuan berusia 9 tahun, dan sepupu berusia 11 tahun. "Saya senang," kata Edison.
Sekarang kami merayakan Sabat bersama, dan kami memiliki kasih yang sama kepada Tuhan. Saat ini, Edison bersekolah di Sekolah Menengah Advent, Sekolah Menengah Universitas Caribbean Union, di kampus Universitas Karibia Selatan. Dia adalah misionaris sejati karena membawa keluarganya kepada Yesus. Anak-anak, Universitas Karibia Selatan ingin melatih lebih banyak misionaris. Dan bagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membuka pusat pelatihan misionaris